Selamat datang di channel Proper Fitment. Balik lagi nih, kita bikin video segmen permen tips. Nah, kali ini gue bakal ngebahas tips-tips berkendara ala Proper Fitment, terutama untuk berkendara sepeda motor. Kita langsung aja ke inti videonya. Yang pertama nih, pastikan lo punya motor dulu. Percuma kan kalau gue kasih tips lo belum punya motornya. Nah, selanjutnya kalau lo udah pastikan motor lo ada, yang pertama lagi nih untuk cek kondisi kendaraan lo adalah cek aki lo. Pastikan aki lo dalam keadaan prima. Karena kan kita nggak tahu ya, kalau kita lagi jalan, kita matiin motor, apalagi tempatnya jauh dari tempat untuk beli aki gitu, pas dinyalain aki lo soak, apalagi buat motor-motor sekarang nih, nggak ada selaannya. Wah, itu ribet banget sih. Soalnya gue pernah ngalamin juga sih kayak gitu. Nah, akhirnya gue pasang voltmeter. Nah, voltmeter ini nih berguna banget nih buat gue untuk ngecek kondisi aki gue. Kalau gue biasanya nih ngecek kalau voltmeter gue masih di angka 12 atau kurang dikit lah, masih aman lah gitu. Nah, selanjutnya pastikan oli lu masih bagus. Kalau gue biasanya setiap kalau udah berkendara lebih dari 500 km setelah gue ganti oli ya, gue cek tuh oli gue apakah olinya masih bagus warnanya, masih layak pakai, atau olinya juga masih ada tahap ada batas ya, batas kekurangan oli tuh. Biasanya tuh bisa dicek di oil sticknya gitu. Untuk ngecek warna olinya bisa, kalau gue biasanya di tisu aja, dilap di tisu gitu. Karena kenapa oli itu sangat penting? Oli itu faktor utama cairan yang melumasi ruang mesin kalian gitu. Nah, selanjutnya nih, parts yang nempel langsung ke tanah. Parts ini nih sangat-sangat fatal fungsinya di motor kita. Kalau sampai parts ini rusak atau kenapa-napa, udahlah bahaya buat keselamatan diri kita juga gitu. Partsnya adalah ban. Nah, pastikan ban lo juga dalam kondisi bagus. Yang pertama, tidak botak. Ban lo pastikan tidak botak tuh. Yang kedua, pastikan umur ban lo masih ada. Kan biasanya ban tuh ada umurnya, kalau nggak salah 5 tahun. Biasanya ada sih di sidewall-nya tuh ada keterangannya maksimal pakai berapa sampai tanggal berapa gitu. Nah, lu pastikan juga ban lu jangan sampai batas umurnya habis gitu. Setelah lu udah pastikan ban lu dalam kondisi bagus, selanjutnya tekanan ban. Nah, untuk tekanan ban sendiri ada tuh biasanya di dek motor minimal tekanan dan maksimal tekanan ban yang udah direkomendasikan oleh pabrikan. Lo ikutin aja di situ. Nah, kalau gue biasanya di rumah nih ngeceknya. Kalau gue nggak punya alat pengukur tekanan tuh kan ada tuh. Nanti gue kasih fotonya di sini nih. Kalau lo punya sangat bagus lah, gampang untuk ngecek tekanan ban. Kalau gue biasanya pakai cara konvensional aja. Gue ketok-ketok atau gue pencet, atau pas gue naikin nggak kempes lah gitu. Nah, kalau udah kempes gitu, gue saranin langsung aja isi tekanan angin yang sesuai dengan PSI-nya yang ada di dek motor lo. Nah, langkah selanjutnya dari gue, kalau gue biasanya nih masih ngikutin cara orang lama. Mungkin orang sekarang juga masih pada paham ya. Sebelum berkendara, gue biasanya manasin motor gue dulu. Kenapa manasin? Kalau yang gue baca, karena agar oli yang ada di ruang mesin itu melumasi seluruh bagian ruang mesin sampai ke celah-celah terkecil. Yuk, selanjutnya kita manasin dulu motor gue.
Nah, jika kalian tadi sudah mendengarkan berbagai macam tips untuk mengecek kendaraan dari Yoga, nah saatnya gua ngejelasin tips buat si ridernya nih yang ingin berkendara. Pertama yang gue siapin adalah jaket. Nah, untuk jaket yang gue pakai ini jenisnya windbreaker karena gue biasa pulang malam ya, jadi ini sangat berguna banget. Gue juga orangnya gampang masuk angin. Tapi kalian juga disarankan untuk memakai jaket yang ada protektornya juga, karena itu menurut gue juga aman bagi lo untuk berkendara yang ada protektornya gitu. Selanjutnya, jika kita udah bahas tentang jaket, yang selanjutnya fatal adalah proteksi terhadap kepala, yaitu helm. Tapi sebelum itu, gua mau kasih tahu kalau di masa pandemi gini, memang kita diwajibkan untuk pakai masker. Sebenarnya itu bisa pakai balaklava juga atau masker double, tapi karena gua di sini adanya masker dan disarankannya sebenarnya double sih, cuman karena gua nanti ingin memakai helm yang full face, nah pala gua tuh nggak muat, nanti si karet-karetnya malah di sini malah bikin kupingnya kelipat atau gimana, nggak enak. Jadi gua pakai satu. Yang penting di jalan lo sebisa mungkin sering-sering tutup aja visornya karena demi keamanan. Pakai helm yang mana nih? Yang ini aja. Karena tadi gue udah bilang gue mau pakai full face dan gue pakai masker. Nah ini gue pakai dulu. Jangan lupa cepat kacamata ya kalau yang pakai kacamata. Dan satu lagi, ketika kalian sudah pakai helm, baik lu perjalanan jauh ataupun dekat, jangan lupa mengunci helmnya. Karena ini salah satu fitur safety-nya helm juga. Oke. Nah, untuk sepatu nih, ini juga sebenarnya yang pengen gua kasih tahu adalah untuk sepatu lebih disarankan pakai yang tingginya itu semata kaki, karena kita nggak tahu kan nanti di jalan akan ngadepin pengguna yang lain dan kayak gimana. Pokoknya kalau menurut gue udahlah yang safety aja, yang ini semata kaki nih, karena dapat melindungi pergelangan kakinya juga. Nah, ketika semua anggota badan tercover, yang terakhir yang menurut gue penting juga adalah sarung tangan. Nah, di sini gue pakai mereknya Komine. Sebenarnya masih banyak sih produk-produk lainnya, ada Alpenstar, terus yang lokal pun juga bagus-bagus, ada Respiro dan lain-lain. Nah, gue pakai itu yang ada protektor di sininya nih, di sini sama di sini. Ini sih gue mau preventif aja ya, karena amit-amit jika terjadi accident atau apa, tangan insya Allah akan lebih aman dari benturan. Pastikan lo membawa alat komunikasi atau handphone yang sudah dicas dengan baterai yang cukup untuk berkomunikasi dengan teman ataupun orang rumah jika semisal untuk ngabarin atau amit-amitnya ada accident. Jadi lo gampang ngubunginnya. Dan yang paling penting juga lo bawa dompet beserta surat-surat motornya, itu harus lengkap. Ada SIM, ada STNK. Lo tiap kemanapun dengan jarak dekat pun lo harus bawa, karena itu merupakan identitas lo dan identitas motor lo. Dan gue itu kalau berkendara paling enggak bawa duit itu sekitar 50.000. Kenapa? Karena apabila terjadi sesuatu, karena kebanyakan lo udah pada cashless, lo lupa bawa cash, itu menurut gue bahaya banget sih. Misalkan ban lo bocor lah, ban lo apa, nah itu lo harus nyimpan uang seenggaknya, kalau gue minimal 50.000, kalau lo terserah kalian ya. Untuk selanjutnya gue nggak lupa bawa jas hujan di bagasi, karena motor gue matic jadi ada bagasinya. Nah, jas hujan ini akan gue taruh di bagasi. Dan selanjutnya kenapa gue pakaiin plastik ini, karena jika lo terjadi hujan, terjadi apa, jas hujannya kita pakai, plastiknya otomatis kosong dong. Nah, ini bisa digunakan untuk menaruh barang-barang berharga kalian yang anti air, misalkan HP ataupun dompet, sehingga aman dan tetap kering sampai tujuan kalian. Bagi kalian yang membawa barang yang cukup banyak di motor,
yang membutuhkan tas. Nah, di online shop tuh banyak cover yang tas untuk anti air. Nah, itu berguna banget sih biar airnya sampai nggak masuk si tasnya itu loh. Dan untuk sepatu juga, kalau menurut gue usahakan ketika lu berkendara di saat hujan, jangan mengganti pakai sendal. Yang jelas gue tidak menyarankan lu pakai sendal karena itu menyangkut faktor keamanan juga. Apalagi jalanan licin kan, yang sangat beresiko jatuh jika kalian membawanya tidak aman. Oh iya, satu lagi, karena di masa pandemi gini kita harus tetap menjaga protokol dan kebersihan, disarankan untuk membawa masker satu lagi ketika Anda ingin bertemu orang ataupun yang lainnya, dan juga hand sanitizer. Itu lo bisa taruh di, kalau gua ada di sini ada kantong, bisa di celana ataupun di tas. Dan satu lagi menurut gue ini opsional sih. Ketika lo ingin memakai motor dan ingin menuju ke suatu tempat, usahakan kalau menurut gue bawa baju ganti, karena kita nggak tahu nanti bakal hujan ataupun panas, itu kita pasti berkeringat banget tuh. Jadi biar nggak lepek aja pas ketemu orangnya nanti, biar enak. Dan yang terakhir, sebelum berangkat jangan lupa berdoa meminta keselamatan kepada Tuhan agar sampai tujuan. Sekian video tips dari Proper Fitman. Sekali lagi saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin 1442 Hijriah. Mohon maaf jika dari saya, Cosi dan juga Yoga jika ada kesalahan. Sampai bertemu di episode selanjutnya.